Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti sedang diputar ulang? Bangun pagi, menatap cermin, dan bertanya pelan dalam hati, kenapa hidupku begini-begini saja? Masalah yang sama, lingkaran orang yang sama, dan kekecewaan yang seolah hanya berganti wajah, tapi tidak pernah pergi. Kita lalu menyebutnya nasib. Kita menyalahkan keadaan. Padahal, seringkali yang kita sebut takdir adalah jejak pilihan kita sendiri. Hidup tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis perlahan oleh keputusan-keputusan kecil yang kita anggap sepele. Kita hidup di mode autopilot. Kita bertahan di pekerjaan yang menggerogoti jiwa karena perubahan terasa menakutkan. Kita tinggal dalam hubungan yang melukai karena kesepian terdengar lebih mengerikan. Kita berkata, "Aku tidak punya pilihan." Padahal, merasa tidak punya pilihan juga adalah sebuah pilihan. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan sebuah kisah dari layar lebar. Matius, sang raja kalajengking. Ia tergeletak di tengah gurun, haus, kalah, dikhianati, dan sekarat. Di titik paling gelap hidupnya, ia tidak berdoa. Ia bernegosiasi. Ia membuat perjanjian dengan kegelapan, Dewa Anubis. Ia tidak meminta kebijaksanaan, tidak meminta kedamaian. Ia hanya meminta satu hal, kemenangan. Dan kemenangan itu datang. Ia bangkit. Ia menghancurkan musuh-musuhnya. Ia menjadi raja yang ditakuti. Namun, ada harga yang tak ia baca di huruf kecil perjanjian itu. Ia menang, tapi kehilangan kemanusiaannya. Ia hidup abadi, namun terisolasi. Berkuasa, namun kosong. Menjadi legenda, namun bukan lagi manusia. Dan di sanalah tragedinya. Kemenangan tanpa kesadaran berubah menjadi kutukan. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan perjanjian serupa. Bukan dengan dewa, tapi dengan ego dan kenyamanan. Kita memilih jalan pintas, lalu heran mengapa kepercayaan runtuh. Kita memilih untuk selalu benar, lalu heran mengapa kita sendirian. Kita memilih kesenangan sesaat, lalu heran mengapa masa depan terasa hampa. Pahamilah ini, saat Anda memilih sebuah tindakan, Anda sedang memesan satu paket lengkap. Anda tidak bisa memetik bunganya, lalu menolak akarnya. Hukum sebab akibat tidak pernah tidur. Ia tidak peduli pada niat baik Anda. Ia hanya merespon apa yang Anda lakukan. Anda boleh berkata, "Aku hanya emosi." Namun, hubungan yang retak tidak mengenal alasan. Dalam hidup, keputusan adalah benih. Apa yang Anda tanam hari ini, itulah yang akan Anda tuai esok hari. Dan setiap kali Anda berkata iya pada hal yang tak penting, Anda sedang berkata tidak pada sesuatu yang sangat berarti. Waktu tidak pernah kembali. Energi tidak pernah gratis. Dan tanggung jawab bukan beban, melainkan kekuatan. Karena selama Anda menyalahkan dunia, kendali hidup Anda ada di tangan orang lain. Namun saat Anda berkata, "Ini hidupku, ini pilihanku," disitulah kebebasan sejati mulai. Lalu bagaimana cara mengubah arah hidup? Bukan dengan lompatan heroik, tapi dengan kesadaran kecil yang konsisten. Sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum menyerah, tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan ini mendekatkanku pada versi terbaik diriku? Apakah aku siap membayar harga dari keputusan ini? Jika ini menjadi kisah hidupku, apakah aku bangga membacanya? Hidup adalah kanvas kosong. Setiap keputusan adalah satu goresan kuas. Jika hari ini kanvasmu penuh warna gelap, itu bukan akhir cerita. Kuas itu masih di tanganmu. Sobat, hidup terlalu singkat untuk dijalani sebagai korban. Jangan menunggu keajaiban datang dari luar. Keajaiban itu ada pada keberanianmu berkata tidak pada yang merusak dan berkata iya pada yang membangun. Bangunlah hidupmu seperti arsitek yang bijak, dengan fondasi kesadaran, dinding integritas, dan atap kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, saat tirai kehidupan ditutup, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah Anda yang menjalani hidup ini, atau hidup ini yang menjalani Anda? Pilihlah dengan sadar, pilihlah dengan berani, karena hidup adalah kumpulan pilihan yang tak pernah netral.